Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa menghadiri acara Amrin Jami ini. Ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi uswatun hasanah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah di sini supaya benar-benar meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya kita yang hidup di dunia hanya sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi agama Islam. Kalau Allah memberikan agama Islam kepada kita, berarti kita dijadikan orang iman, ibadah kita sah, amalan kita sah, dan sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia ini maka mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan memperoleh suatu keuntungan yang sangat besar. Olehnya itu kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, sehingga di dalam pelaksanaan ibadah kita bisa mencapai sukses dalam beribadah kepada Allah. Terutama insya Allah sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Maka para saudara jamaah yang masih punya hutang puasa, khususnya ibu-ibu atau bapak-bapaknya yang masih punya hutang puasa, segera dibayar hutangnya. Jangan sampai datang puasa belum terbayar hutangnya, karena nanti ditagih oleh Allah. Hutang sama manusia saja ditagih, apalagi hutang sama Allah. Maka dari itu kita berusaha betul-betul hak anak Adam kita penuhi, yaitu saling bermaafan. Jangan sampai hati kita ada nuktah hitam. Ron kalla bal rona ala qulubihim. Kalla, jangan begitu, bal bahkan ron, nuktah hitam di dalam hati kita. Maka kita harus saling memaafkan, meminta maaf antara sesama Adam. Terkadang kita bercanda tapi yang dicandain merasa sakit hatinya.
maka kita saling minta maaf sehingga di dalam bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang sukses kelak di dalam bulan Ramadan ini. Sukses di dalam berpuasanya. Karena puasa ini merupakan satu perintah langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang yang terdahulu. Semuanya menuju proses ke dalam ketakwaan. Takwa itu melalui proses dengan berpuasa. Umpamanya timbul suatu pertanyaan, apakah sama puasanya orang dulu dengan puasanya zaman sekarang? Itu tidak sama. Karena asbabul nuzul surat Al-Baqarah 183 ini yaitu ketika di zaman Rasulullah berpuasa dan sebelumnya orang-orang terdahulu puasa, itu ketika Isya akhir maka tidak boleh makan dan minum dan tidak boleh menjima istrinya. Namun dikerjakan itu terus sahabat yang bernama Subrumah. Beliau adalah sahabat seorang yang pekerja keras, pekerja kasar, pekerja berat. Setelah pulang sore ke rumahnya, bertanya sama istrinya, adakah makanan? Tidak ada, saya masih mau mencari. Setelah itu istrinya mencari. Setelah hampir masuk Isya, Subrumah ketiduran. Rugilah engkau. Maka sampai demikian terus. Setelah duhur itu terik matahari, Subrumah tersungkur keadaan pingsan. Maka ini dilaporkan pada Rasulullah. Maka akhirnya turun ayat kulu wasrobu hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang hitam dan benang putih, yaitu dari fajar sampai fajar. Itu sunnah, dapat pahala sahur. Itu diringankan. Maka dengan keringanan-keringanan yang demikian ini, maka kita harus berusaha di dalam sukses di dalam berpuasa. Sementara bagaimana kalau tidak mampu? Bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin 184. Dan atas orang-orang yang mampu membayar fidyah untuk memberi makan terhadap orang miskin. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini tidak mansukh, tapi maksudnya rukhsah, kemurahan bagi orang yang tidak kuat puasa dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Boleh tidak berpuasa dan mengganti dengan membayar fidyah. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat hadis Abu Daud Kitabus Shaum an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Qala kanat uswatun lisyaikhil kabir wal mar'atil kabir wa huma yutiquni siyam ayyubtira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan wal hubla wal murdi'u idza khafata. Qala Abu Daud yakni ala auladihima abturna wa ta'amana. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas lafal wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ibnu Abbas berkata ini merupakan suatu rukhsah, kemurahan bagi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Keduanya menguat-nguatkan untuk berpuasa tapi tidak kuat. Maka boleh tidak berpuasa membayar fidyah. Nanti kita tinggal dilihat yang paling ringan. Kalau Ibnu Abbas itu satu sok, Imam Hanafi satu sok, tapi Imam Syafi'i itu satu mud. Jadi memberi makan berupa bahan makanan pokok atau langsung dikasih makannya, karena Anas memberi makan roti itu terhadap orang yang berpuasa.
Kalau tidak berpuasa tidak dapat pahala. Karena ini orang yang berpuasa yang kurang mampu, maka diberikanlah. Jangan memberikan pada orang yang tidak berpuasa. Itu tidak akan mendapat pahala dari puasa. Karena kita orang yang berpuasa, maka mendapat pahalanya orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun puasanya orang yang berpuasa. Jadi kita double mendapat pahala. Tapi kalau terhadap bukan orang yang berpuasa ya tidak. Karena ini harus kita berusaha agar sukses di dalam bulan Ramadan ini. Sukses membaca Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa maqilun musadaqun. Man ja'alahu amamahu qadaw ilal jannah, man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya Al-Quran kita baca, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena bulan Ramadan ini merupakan suatu bulan yang penuh rahmah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman, karena mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Dan juga di dalam riwayat Ibnu Hatim dijelaskan, atakum Ramadan syahru mubarakun tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu syaitan mardatin. Jadi telah datang terhadap kamu sekalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semua di dalam bulan Ramadan penuh berkah. Baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa itu mendapat berkah di dalam bulan Ramadan. Wa tuftahu abwabus sama, dan dibuka pintu langit. Semua doa yang baik-baik dikabulkan oleh Allah, terutama pas mustajabnya doa ketika mau berbuka puasa dan ketika menjelang sahur. Ketika mau berbuka puasa, banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih, banyak membaca sholawat atau membaca Al-Quran. Jangan karena kebanyakan yang terjadi itu hanya mendengarkan orang yang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita doa sendiri. Jangan mendengarkan di TV. TV-nya yang dapat pahala, orangnya tidak. Ini. Itu pas menjelang bulan mau berbuka puasa. Wa tughallu syayatil mardatin, dan diikat setan yang berkeliaran. Timbul satu pertanyaan, kenapa di dalam bulan Ramadan kok masih ada orang-orang iman yang tidak berpuasa? Itu berarti bukan diganggu oleh setan, diganggu oleh iblis, tapi kita masih punya musuh satu, yaitu hawa nafsu. Apabila kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berpikir cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, wal ajisu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, mampu menguasai nafsunya dan beramal untuk kelak setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian dikembalikan oleh Allah pada serendah-rendahnya makhluk. Olehnya itu kita di dalam bulan Ramadan ini, jin
setan yang berkeliaran itu sudah diikat, tinggal kita harus mampu menguasai diri kita, menguasai hawa nafsu kita, sehingga dinilai oleh Allah menjadi orang-orang yang cerdas. Di dalam riwayat lain, orang yang dikatakan tua itu kalau ukuran di Indonesia para ulama berpendapat 60 tahun ke atas itu. Tapi wa antasumu khairun lakum. Jadi umpamanya berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekalian apabila kalian mampu. Umpamanya ada ini sepuh kita umur 70 tahun. Ini sudah menguat-nguatkan tidak puasa, tidak mampu berpuasa, maka hanya membayar fidyah. Dan orang yang hamil kalau betul-betul khawatir terhadap anaknya terjatuh gugur, maka boleh tidak berpuasa tapi nanti harus membayar. Tidak membayar fidyah kalau menurut Abu Dawud, dan orang yang menyusui. Kalau Imam Syafi'i membayar fidyah tapi tetap harus membayar. Nah, kita pilih nanti. Maka dari itu, karena di zaman sekarang orang yang menyusui itu masih banyak ngemil di malam harinya, maka mari kita berpuasa sehingga kita memperoleh kesuksesan dan kita bisa meraih Lailatul Qadar nanti di malam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barur rahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.